Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Andi Juliarti Channel. Video ini membahas kelanjutan soal PTS PPKN kelas 8 semester 2 nomor 36 sampai dengan 50. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 36. Topik masalah yang dibahas pada rapat kedua Kongres Pemuda II adalah yang ditanyakan rapat kedua ya. A. Pendidikan, B. Demokrasi, C. Kebangsaan, D. Nasionalisme. Jadi rapat pertama yang diselenggarakan di Gedung Katolik Jongenlienbond itu membahas tentang semangat persatuan. Sedangkan di rapat kedua yaitu di Gedung Ostjava Bioskop itu membahas tentang pendidikan. Nah, ini. Kemudian rapat ketiga yang dilaksanakan di Gedung Indonesia Club Gebau itu membahas tentang nasionalisme dan demokrasi. Berarti soal nomor 36 jawaban yang paling tepat adalah pendidikan karena yang ditanyakan rapat kedua. Baik, soal nomor 37. Berikut ini adalah hal-hal yang dibahas pada rapat ketiga Kongres Pemuda II kecuali A. Nasionalisme, B. Sosial, C. Demokrasi, D. Kepanduan. Jadi rapat ketiga yang dilaksanakan di Gedung Indonesia Club Gebau itu membahas kepanduan, kemudian nasionalisme dan demokrasi. Berarti kecuali bagian sosial. Berarti soal nomor 37 jawaban yang paling tepat adalah opsi B, sosial. Soal nomor 38. Berikut ini merupakan bendahara dari Panitia Kongres Pemuda II adalah A. Amir Syarifuddin, B. RM Djokomar Said, C. Sugondo Joyo Puspito, D. Muhammad Yamin. Jadi yang bergerak pada Panitia Kongres Pemuda II diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito, ini ketuanya. Kemudian wakil ketuanya adalah Djokomar Said sebagai wakil ketua. Kemudian sekretarisnya ada Muhammad Yamin. Sedangkan bendaharanya adalah Amir Syarifuddin. Berarti jawaban yang tepat adalah opsi A, karena yang ditanyakan bendahara adalah Amir Syarifuddin. Soal nomor 39. Berikut ini merupakan ketua dari Panitia Kongres Pemuda II adalah A. Sugondo Joyo Puspito, B. Djokomar Said, C. Muhammad Yamin, D. Amir Syarifuddin. Yang ditanyakan ketua berarti Sugondo Joyo Puspito. Berarti soal nomor 39 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 40. Muhammad Yamin dalam Panitia Kongres Pemuda II menjabat sebagai A. Ketua, B. Wakil Ketua, C. Sekretaris, D. Bendahara. Masih ingat ya, Muhammad Yamin bertindak sebagai sekretaris. Berarti soal nomor 40 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 41. Djokomar Said dari Jongjava dalam Panitia Kongres Pemuda II menjabat sebagai A. Ketua, B. Wakil Ketua, C. Sekretaris, D. Bendahara. Yang ditanyakan Djokomar Said berarti sebagai wakil ketua.
Sehingga soal nomor 41 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 42. Kami putra dan putri Indonesia mengaku yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa Indonesia. Kalimat yang tepat untuk mengisi titik-titik pada teks Sumpah Pemuda adalah A. Bertanah air, berbangsa, dan bernegara. B. Bertanah air, berbangsa, dan berbahasa. C. Bertumpah darah, bahasa persatuan, dan berbangsa. D. Bertumpah darah, berbangsa, dan bahasa persatuan. Tentunya kita sudah hafal betul ya bunyi dari teks Sumpah Pemuda, sehingga ketika ada pertanyaan seperti ini kita bisa menjawab dengan benar. Yang pertama yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kata bertumpah darah itu ada di opsi C dan D. Nah, ini ada kemungkinan benar opsi ini. Berarti opsi A dan B sudah tidak perlu kita perhitungkan lagi. Sekarang kita amati kalimat yang kedua. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Berbangsa. Nah, ini ada di opsi D. Opsi C malah bahasa, berarti opsi C bukan jawaban yang tepat. Sekarang kita amati kalimat yang ketiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Berarti soal nomor 42 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kita lanjutkan di soal nomor 43. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia tentang A. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. B. Satu nenek moyang, satu suku, dan satu bahasa. C. Satu tujuan, satu bangsa, dan satu bahasa. D. Satu suku, satu bangsa ya ini. Satu suku, satu bangsa, dan satu bahasa. Jadi ketika kita sudah paham betul kalimat yang pertama itu membahas tentang satu tanah air, kemudian kalimat kedua tentang bangsa, satu bangsa, kemudian di kalimat ketiga adalah satu bahasa, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Ya. Baik, soal selanjutnya, terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menunjukkan bahwa pemuda Indonesia itu memiliki A. Potensi dan tanggung jawab, B. Hak dan individualis, C. Aktualisasi diri dan egois, D. Cita-cita dan individualis. Jadi ketika adanya Sumpah Pemuda itu tidak menunjukkan adanya individualis, karena setiap organisasi kepemudaan itu melebur menjadi satu. Berarti kalau ada kata individualis ini salah, jelas salah ya. Kemudian ada sikap egois, egois ini juga salah. Mereka sudah meminimalisir egonya, ego dari setiap suku, setiap
pemikiran, sehingga mereka bersatu padu, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sehingga terjadinya Sumpah Pemuda itu menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia itu memiliki potensi, memiliki tanggung jawab, memiliki cita-cita, memiliki aktualisasi diri, dan memiliki hak serta dengan kewajibannya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Bagaimana anak-anak? Bisa difahami ya penjelasan saya? Kita lanjutkan di pembahasan soal nomor 45. Berikut ini merupakan masalah yang menyebabkan lemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua dan guru. B. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. C. Mengembangkan budaya yang ramah kepada siapapun. D. Saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Yang ditanyakan adalah yang menyebabkan lemahnya semangat pemuda. Berarti berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua dan guru. Sebab kalau opsi B, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, itu merupakan potensi yang baik. Opsi C, mengembangkan budaya yang ramah, berarti potensi yang baik atau keunggulan. Opsi D, saling menghargai, menghormati, berarti sebuah potensi yang baik. Jadi yang menyebabkan lemahnya semangat pemuda dalam mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua dan guru. Sehingga soal nomor 45 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan soal nomor 46. Sikap yang harus dihindari dalam menjaga persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia adalah yang ditanyakan sikap yang harus dihindari. A. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai kepada siapapun. Nah, ini seharusnya malah dipupuk, ditingkatkan. Opsi B, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan. Ini harus ditingkatkan. Menyatakan ujaran kebencian terhadap kelompok lain yang tidak sepemahaman. Nah, ini harus dihindari karena dapat menyebabkan konflik dan perpecahan. Opsi D, menerima perbedaan sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini perlu ditingkatkan. Berarti soal nomor 46 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 47. Di bawah ini yang bukan pernyataan yang benar berkaitan dengan peristiwa Sumpah Pemuda adalah yang ditanyakan yang bukan ya, yang bukan. A. Pada peristiwa Sumpah Pemuda diperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya. Ini benar, oleh W.R. Supratman. B. Isi Sumpah Pemuda berisi ikrar pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Berarti ini benar. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan tahun 1928 pada media cetak Sinpo. Ini juga benar. Opsi D, peristiwa Sumpah Pemuda merupakan langkah terakhir untuk mewujudkan kemerdekaan. Jadi belum menjadi langkah terakhir karena masih banyak perjuangan-perjuangan yang disiapkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan. Berarti jawaban yang bukan pernyataan yang benar adalah opsi D. Bagaimana anak-anak, bisa difahami ya penjelasan dari saya?
Kita lanjutkan soal nomor 48. Berikut ini merupakan bunyi teks Sumpah Pemuda. Kalimat pertama adalah, kita amati dulu satu persatu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Nah, ini benar ya kalimat pertama, opsi A. Kita amati opsi B. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Berarti opsi yang ini adalah teks Sumpah Pemuda kalimat yang kedua. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini adalah kalimat yang ketiga. Opsi D. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Opsi D ini kurang tepat karena ada double ini. Mengaku menjunjung, seharusnya hanya menjunjung saja. Bukan mengaku. Berarti kalimat pertama pada teks Sumpah Pemuda adalah opsi A. Soal nomor 49. Penjabaran arti dari kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Berarti apa? A. Para pemuda dan pemudi Indonesia bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai titik darah penghabisan. Berarti sampai mati, sampai meninggal dunia. Ini benar. Ini mengaku bertumpah darah berarti berani mati untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Opsi B. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, golongan, tetapi tetap mengedepankan persatuan dan toleransi yang kokoh sebagai satu bangsa yang besar. Berarti ini adalah inti dari kalimat kedua proklamasi. Opsi C. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi. Berarti ini adalah makna dari kalimat ketiga proklamasi. Opsi D. Pemuda Indonesia merasa senasib sebagai bangsa yang terjajah dan ingin memperjuangkan kemerdekaannya. Opsi D berarti ini adalah makna secara umum bahwa pemuda Indonesia itu memiliki perasaan yang senasib sehingga mereka bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berarti soal nomor 49 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 50. Hasan adalah seorang pelajar yang aktif dalam kegiatan OSIS di sekolahnya. Ia sering mengadakan pertemuan rutin setiap hari Kamis sepulang sekolah. Selain itu, ia juga sering mengharumkan nama sekolah dengan segudang prestasi yang ditorehkannya pada Olimpiade MIPA. Kondisi di atas menunjukkan bahwa Hasan mengamalkan perilaku A. Primordialisme, B. Eksklusivisme, C. Patriotisme, D. Chauvinisme. Jadi sebelum menjawab kita harus tahu dulu artinya apa. Opsi A. Primordialisme berarti perasaan kesukuan yang sangat berlebihan. Dia menganggap sukunya yang paling baik. Berarti ini bukan, karena pada soal nomor 50 tidak menyatakan tentang suku bangsa. Opsi B. Eksklusivisme berarti memisahkan diri dari masyarakat pada umumnya. Dia pinginnya yang eksklusif. Ini juga bukan di soal nomor 50. Patriotisme berarti rela berkorban. Untuk apa? Untuk bangsa dan negaranya, untuk sekolahnya, untuk keluarganya.
Nah, ini termasuk di soal nomor 50. Dia rela berkorban untuk apa? Meluangkan waktu untuk apa? Pertemuan kegiatan OSIS. Kemudian juga rela berkorban untuk menorehkan beberapa prestasinya di sekolah. Berarti ini termasuk patriotisme, rela berkorban. Sedangkan opsi D, chauvinisme, itu apa? Adalah mengagungkan bangsanya sendiri dan menganggap rendah bangsa lainnya. Nah, berarti soal nomor 50 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Pembahasan soal PTS kelas 8 di semester 2 ini nomor 1 sampai dengan 50 sudah selesai. Soal PTS PPKN kelas 8 semester 2 yang saya susun ini kemungkinan tidak sama persis dengan yang akan diujikan di sekolah kalian. Hal ini dikarenakan soal PTS itu disusun oleh masing-masing guru di setiap sekolah. Harapannya dengan kalian mempelajari soal PTS ini, kalian sudah memiliki gambaran yang jelas dan dapat digunakan untuk berlatih dan belajar. Semakin sering kalian berlatih mengerjakan soal, maka kalian akan merasa sangat mudah ketika mengerjakan soal PTS. Semoga kalian semua mendapatkan nilai yang terbaik dan sukses selalu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.